Salat itu ketika seseorang dalam salat wajib harus dalam kondisi berdiri, tidak sah kalau seandainya ada orang salat dalam kondisi duduk walaupun dia ada sakit tapi sebetulnya dia mampu untuk berdiri, ya maka wajib dia salatnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Di sini kita masuk pada bab yang baru dari kitab Al-Muwatta, bab ma jaa fi salatil qaidi fin nafilah. Bab tentang bolehnya salat duduk di dalam salat sunnah. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, An Ibn Shihab, An Sa'ib Ibn Yazid, An Al-Muttalib Ibn Abi Wada'ah, As-Sahmi, An Hafsah, Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Annaha qalat, Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى في سبحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. Dari Ibn Shihab, dari Sa'ib Ibn Yazid, dari Al-Muttalib Ibn Abi Wada' As-Sahmi, dari Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah ya dalam kondisi duduk sampai sebelum wafat beliau 1 tahun. Maka kata Hafsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah dalam kondisi duduk dan beliau membaca surah dan mentartilkannya. Dan beliau memanjangkan solatnya dari biasanya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah bolehnya solat duduk di dalam solat nafilah. Solat nafilah itu adalah solat selain solat wajib. Para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih, adakah solat wajib selain solat 5 waktu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada sebagian ahli ilmu memasukkan ada solat wajib selain solat 5 waktu. Di antaranya mereka memasukkan solatul idain, solat 2 hari raya. Sebagian lagi memasukkan solat tahiyatul masjid dan seterusnya. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, solat nafilah itu selain solat 5 waktu. Selain solat 5 waktu itu solat sunnah. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi pernah didatangi oleh orang Arab Badui. Kemudian Arab ini bertanya, apa salat yang wajib atasnya? Kemudian kata Nabi, khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Salat 5 waktu sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Wahai Rasulullah, ada yang lain selain salat 5 waktu ini? La illa an tatawwa. Tidak ada kata Nabi kecuali salat tatawwu. Maka ini menunjukkan salat sunnah adalah salat nafilah itu selain salat salat wajib 5 waktu. Kemudian para ulama rahimahullah taala mengatakan salat nafilah itu ada dua. Ada salat nafilah itu salat yang mutlak, dan salat nafilah itu ada yang dikatakan salat nafilah muqayyad. Salat nafilah mutlak adalah salat nafilah yang tidak berkaitan dengan waktu dan sebab. Itu salat nafilah mutlak. Adapun salat nafilah muqayyad itu berkaitan dengan waktu dan sebab. Maka ini disebut dengan salat nafilah muqayyad. Maka hadis ini berbicara semua salat nafilah. Baik itu yang mutlak, baik itu yang muqayyad, baik itu salat nafilah yang dilaksanakan di malam hari ataukah dilaksanakan di siang hari. Kemudian di dalam hadis ini Hafsah radhiyallahu taala anha ummahatul mukminin, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hafsah ceritakan kepada para sahabat. Dan ini kata para ulama rahimahullahu taala hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak wanita. Rasulullah SAW menikahi lebih dari satu wanita. Di antara tujuannya adalah agar sunnah Nabi SAW yang sukar untuk diketahui diceritakan oleh istri Nabi. Karena kebanyakan hidup seseorang itu banyak di rumah. Ya, orang banyak hidup di rumah. Dan di rumah Nabi tidak ada sahabat yang bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh Nabi di dalam rumahnya. Ya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Nabi SAW di antara tujuan beliau banyak memiliki istri agar istri-istri beliau menceritakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya, kalau seandainya Nabi hanya beristri satu saja kemudian meninggal istri Nabi SAW, maka banyak sunnah Nabi yang tidak diketahui ketika berada di rumah. Maka ini kata para ulama rahimahullah taala hikmah kenapa Rasulullah SAW belum memiliki istri lebih dari satu, agar sunnah-sunnah yang ada di dalam rumah yang tidak mungkin diketahui oleh orang kecuali melewati istri Nabi SAW itu tersebar. Dan ini salah satu contohnya Hafsah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita bagaimana ya sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan ini dalil yang sangat kuat di kalangan ummahat bahwasanya laki-laki itu ya kalau ini bukan contoh, bininya seikung aja. Ya. Kalau dia percontohan ya maka bisa dilihat ya. Maka di sini ya dijelaskan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Kata Hafsah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi SAW ketika sholat itu beliau dalam kondisi duduk. Selalu beliau sholat dalam kondisi berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu, asal sholat itu harus berdiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, sholatlah kalian dalam kondisi berdiri. Dan para ulama rahimahullah ta'ala sepakat, sholat itu ketika seseorang dalam sholat wajib harus dalam kondisi berdiri. Tidak sah kalau seandainya ada orang sholat dalam kondisi duduk, walaupun dia ada sakit tapi sebetulnya dia mampu untuk berdiri, ya maka wajib dia sholatnya berdiri. Kemudian di sini Hafsah radhiyallahu taala menceritakan Nabi SAW tidak pernah sholat beliau dalam kondisi duduk kecuali sebelum wafat beliau satu tahun. Kata Hafsah, Nabi SAW sholatnya dalam kondisi duduk. Apa yang beliau sholat dalam kondisi duduk? Yaitu sholat sunnah. Kata Subha di sini,
adalah maknanya adalah salat. Karena kata subha di sini tidak melulu artinya tasbih. Karena kata subhah itu kadang-kadang bisa bermakna artinya salat. Ya. Maka Nabi SAW kata Hafsah, Nabi di sini salatnya dalam kondisi duduk. Para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan bahwasanya salat sunnah itu boleh seseorang salatnya dalam kondisi duduk. Kata para ulama, orang yang salat sunnah itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang salat sunnah itu dalam kondisi dia berdiri. Ini salat yang sangat sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna. Keadaan yang kedua, ada orang salat sunnah itu dalam kondisi duduk karena ada udzur syar'i. Seperti dia sakit misalnya. Maka dia salatnya dalam kondisi duduk. Dan ini pun juga mendapatkan pahala yang sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang hamba dia sakit atau dalam kondisi safar, maka ditulis baginya seperti seseorang yang beramal dalam kondisi sehat dan dalam kondisi muqim. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat duduk akibat ada udzur syar'i, dia mendapatkan pahala sempurna seperti seseorang sholat sunnahnya dalam kondisi berdiri. Kemudian keadaan yang ketiga, orang sholat sunnah adalah dia sholat sunnah dalam kondisi duduk tanpa udzur syar'i. Orang yang sholat sunnah dalam kondisi ketiga ini, dalam kondisi duduk tanpa udzur syar'i, maka dia mendapatkan pahala separuh daripada pahala orang yang sholat berdiri. Maka dia mendapatkan separuh dari pahala sholat orang yang berdiri. Apapun sholat sunnahnya. Dan sholat sunnahnya sahih, tidak batal. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalau orang itu sholat sunnah dalam kondisi duduk, maka ada dua keadaan seseorang dalam sholat sunnah dalam kondisi duduk. Pertama, ketika dia sholat sunnah berjamaah, dan ketika dia sholat sunnah berdiri dalam kondisi sholat sunnah sendiri dalam kondisi duduk. Pertama, kalau orang itu sholat sunnah dalam kondisi duduk di waktu berjamaah, seperti sholat malam, sholat tarawih misalnya, dia sholat sunnahnya berjamaah tapi dalam kondisi duduk. Bagaimana duduknya? Seperti apa dia duduknya? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada duduk yang khusus. Duduklah yang mudah baginya. Baik itu dia duduk bersila, baik itu dia duduk iftirash. Iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud, ya. Duduk yang mudah baginya. Kemudian juga dia boleh duduk di atas kursi, bawa kursi. Kalau pian umrah kadang-kadang pian lihat itu banyak orang kadang-kadang itu duduk dengan kursinya. Taib. Kalau dalam sholat berjamaah, permasalahannya kalau kita duduk dengan kursi atau sholatnya duduk di mana kita menaruh posisi pantat kita. Apakah sejajar dengan kaki orang? Apakah kita bermaju sedikit? Apakah kita bermundur sedikit? Seperti apa posisinya? Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau kita itu sholatnya duduk berjamaah dalam sholat sunnah misalnya seperti sholat tarawih, maka posisi ya pantat kita ini, tempat duduk kita ini sejajar dengan kaki. Sejajar dengan kaki. Bukan kita bermaju, bukan kita bermundur. Ya. Maka posisinya adalah sejajar dengan kaki orang. Kalau seperti itu pula kalau seandainya kita sholat di atas kursi. Kalau kita sholat di atas kursi juga demikian. Ya. Pantat kita ini sejajar dengan kaki orang. Bukan kursinya disejajarkan tapi adalah pantat kita sejajar dengan kaki orang yang sholat di samping kita.
Ini kalau kondisi sholatnya, orang tersebut sholatnya semuanya kondisinya duduk semua. Tidak ada berdiri. Karena ada sebagian orang itu sholat duduk, sholat sunnah, dia berdirinya aja duduk. Berdirinya aja duduk. Pas rukunya bisa berdiri. Ditakuni kenapa pengen duduk? Kelawasan nih imamnya. Iya. Ketimbang aku kada khusyuk, aku duduk. Taib. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sholat sunnah. Maka diperbolehkan dia duduk. Taib. Kadang ada orang itu dia duduknya cuma di waktu imam membaca surah. Ketika dia ruku, ketika dia i'tidal, dia berdiri. Nah, ini seperti apa? Posisi dia di dalam saf. Maka orang semacam ini, kalau dia sholatnya duduknya ketika imam hanya membaca ayat, dia baru duduk, dia cuma itu saja duduknya, kemudian nanti ketika ruku dan ketika i'tidal dia berdiri, maka dia mengatur kakinya sejajar dengan orang yang sholat di sampingnya, bukan pantatnya yang diatur. Ketika dia berdiri, kakinya sejajar dengan orang yang di sampingnya. Berbeda tadi dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, dia semuanya sholatnya duduk. Maka yang dia atur adalah posisi pantatnya sejajar dengan orang-orang yang di sampingnya, kaki orang yang di sampingnya. Tapi kalau dia berdiri nanti, tidak duduk selama-lamanya, berdiri nanti, maka yang dia ratakan adalah posisi ketika dia berdiri. Maka semacam itu kata para ulama rahimahullah ta'ala, ketika orang itu sholatnya duduk. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hafsah menjelaskan di sini, wa yaqra'u bi surati fayurattiluha. Kemudian Nabi SAW membaca surah dan mentartilkannya. Kata para ulama rahimahullah ta'ala bahwasanya sunnahnya di dalam sholat itu adalah seseorang kalau dia membaca surah, sunnahnya dihabiskan, diselesaikan surahnya. Tetapi kalau surahnya panjang misalnya, maka tidak masalah seseorang membaca beberapa ayat. Dan Nabi SAW, sunnah beliau di dalam sholat, beliau membaca satu surah sempurna. Satu surah sempurna dibaca oleh Nabi SAW. Dan itu yang afdal. Dan itu yang afdal. Kemudian fayurattiluha. Dan kata Hafsah, Nabi pun membacanya dengan cara tartil. Tartil itu adalah dia berhenti dalam setiap ayat, kemudian dia memberikan hak-haknya setiap huruf. Kemudian dia memperhatikan makharijul hurufnya, memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Maka ini disebut dengan tartil. Karena ada sebagian orang kadang-kadang membaca Quran tidak tartil. Ada sebagian orang membaca Al-Quran sangat cepat sampai sebagian huruf itu dimakan. Ya. Kadang-kadang huruf yang berikutnya dimakan oleh dia. Ya tidak jelas. Ya. Kedouble suaranya masuk ke huruf berikutnya. Maka ini tidak benar membaca Al-Quran semacam ini. Maka membaca Al-Quran itu harus tartil. Setiap ayat dia berhenti. Ini yang paling afdal. Satu ayat dia berhenti. Satu ayat dia berhenti. Ya. Kemudian ya, para ulama mengatakan bahwasanya hendaknya diberikan hak-haknya, hak-hak huruf tersebut, hak-hak makharijul huruf. Dan kita perlu tahu bahwasanya mungkin tidak ada orang yang bisa sempurna yang membaca Al-Quran Karim. Mungkin di antara kita pasti adalah salah-salah di dalam baca Al-Quran. Yang penting jangan kesalahan yang fatal, ya. Jangan kesalahan yang fatal yang mengubah makna, ya, memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan, ya, memendekkan apa yang tidak dipendekkan, ya, semacam itu. Maka itu yang diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh di dalam salat itu membacanya cepat? Tidak tartil, boleh. Selama diperhatikan hak-hak hurufnya, selama diperhatikan hak-hak tajwidnya. Dan mana yang lebih afdal, membaca secara tartil Al-Quran itu apakah kita membacanya secara cepat? Kalau membaca cepat Ustadz dapat ayatnya lebih banyak. Kalau membaca tartil dapat ayatnya lebih sedikit karena lambat. Taib, mana yang lebih afdal? Para ulama khilaf. Sebagian ahlul ilmu mengatakan membaca secara tartil itu yang lebih afdal. Itu bagaikan seseorang bersedekah dengan berlian. Tetapi kalau dia membaca cepat itu banyak, ya. Tetapi kata para ulama, ya, itu bagaikan orang bersedekah dengan perak yang jumlahnya banyak. Ya. Berlian dan perak mana yang lebih berharga? Berlian lebih berharga.
Tetapi perak kalau jumlahnya begitu banyak bisa mengalahkan berlian, ya. Dan berliannya kalau berliannya unik, ya, jarang, lebih mahal, ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tetapi intinya Nabi SAW beliau membaca secara tartil ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala annaha akhbarathu annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qad hatta asan فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم يركع. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberitakan kepadanya, sesungguhnya Aisyah, beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam kondisi duduk, hatta asan, sampai beliau tua. Ketika beliau sudah tua, Nabi SAW beliau salat malam dalam kondisi duduk. Sampai beliau idza arada ayarka, ketika beliau ingin ruku, Nabi berdiri. Ya, ketika ingin ruku, Nabi SAW berdiri kemudian membaca kurang lebih sebelum ruku tersebut 30 atau 40 ayat. Kemudian baru Nabi SAW ruku. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama Aisyah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu beliau salat malam itu jarang sekali salat malamnya duduk. Kapan Nabi salat malam ini mulai duduk? Ketika beliau sudah tua. Ya, ketika beliau sudah tua. Kata Aisyah, kata Hafsah 1 tahun sebelum meninggalnya Nabi SAW baru Nabi salat duduk. Kemudian Nabi SAW beliau salatnya duduk karena ada uzur syar'i. Tetapi sekali lagi kita katakan ini salat nafilah. Salat nafilah baik ada uzur atau tidak ada uzur boleh. Kemudian Nabi SAW kemudian beliau berdiri. Subhanallah. Lihat, Nabi SAW salatnya duduk, kemudian ketika mau ruku Nabi berdiri. Ya. Ini kata para ulama rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya orang yang duduk boleh dia berdiri. Tidak ketika seseorang mulai salatnya duduk tidak serta merta seterusnya dia duduk. Boleh ketika dia merasa sigar, kemudian dia ingin berdiri boleh. Di sini Nabi SAW berdiri. Ini menunjukkan kata para ulama boleh orang itu berdiri di waktu salatnya walaupun sebelumnya duduk. Dan ini menunjukkan bagaimana haris semangatnya Nabi SAW walaupun beliau sudah tua. Kadang sebagian kita subhanallah ya masih muda ya kada sembahyang malam. Ya. Ada sebagian kita ya masih muda sembahyang wajibnya pun minangali. Ya. Ada sebagian kita ya dia masih muda ya, tidak ada penyakitnya, tidak pernah datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Nabi SAW dalam kondisi tua, ya dalam kondisi tua, beliau SAW ibadahnya tidak berbeda dengan ibadah beliau di waktu masih muda. Kalau sudah tua banyak alasan. Ya kalau kita di waktu tua banyak alasan. Kenapa kada hafal Quran? Ulun tuha sudah. Kenapa kada banyak membaca Quran tuha? Banyak alasan. Sebetulnya tidak. Itu kembali kepada keinginan seseorang. Makanya kata para ulama, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia semakin tua, orang itu semakin dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang tua diberi taufik. Semakin dia tua, semakin dia banyak menuntut ilmu. Itu tanda orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang subhanallah yang usianya 50 tahun, 60 tahun tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau salat berjamaah, dia tidak mau
menuntut ilmu, ya ini orang dijauhkan dari kebaikan. Karena sunnatullah ya, orang tua itu sudah ingat mati. Dia akan mengingat kematian, walaupun kematian itu tidak kenal usia. Tapi biasanya orang tua itu sudah merasa tangan gatar-gatar, sudah canda anak mati pengaku ini. Dia apa? Dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fisiknya mengingatkan dia untuk kematian. Beda dengan yang muda. Orang yang muda dia tidak merasa selalu sehat-sehat terus, sehingga dia condong ya ketika dia tidak memiliki akidah yang baik, tidak memiliki ilmu yang baik, tidak memiliki iman yang kuat, dia condong kepada perbuatan maksiat. Tapi orang tua tidak. Dia kalau fisiknya sudah lemah, berjalan mina manggah-manggah, palingan sudah akunya ada penyakit jantung. Ya. Ya, jaga sidin kadang mau periksa, tapi orang bisa mendeteksi diri sendiri ya. Ya orang penyakit itu tidak diketahui kalau tidak diperiksa. Makanya pian kalau ada berperiksa penyakit, pian merasanya sehat terus. Orang kapan dia merasa sakit ketika berperiksa. Berperiksa hanya tahu dia sakit. Ya. Makanya orang mati, ya mati mendadak apa macam, padahal sehat juga, karena kada pernah berperiksa. Coba berperiksa, banyak penyakitnya itu. Ya. Tapi kada pernah berperiksa. Ya. Sehingga orangnya sikit bisa sakit, padahal ada bisa penyakitnya, tapi kada pernah diperiksa. Maka orang kalau kada pernah berperiksa, dia tidak akan tahu penyakit. Maka orang tua dia ada tubuhnya mengisyaratkan dia tentang lemahnya fisiknya, dia mengingat kematian sehingga mendorong dia untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau walaupun dalam kondisi tua tidak mengurangi ibadah Nabi SAW. Kemudian di sini juga kita tahu bagaimana panjangnya sholat malam Nabi. Nabi sholatnya duduk, kemudian setelah itu nahwa, faqara'a nahwa min salasin atau arba'ina ayat. Nabi SAW membaca sebelum ruku kurang lebih sekitar 30 atau 40 ayat. Artinya menunjukkan yang di waktu diduduk tadi bacaannya lebih panjang. Iya. Ya. Yang setelah ruku saja, sebelum ruku saja 30 ayat. 30 ayat ini panjang Bapak Ibu. Ya ini sangat panjang, 30 atau 40 ayat. Ini yang sisa sedikitnya kata rawi. Sisa sedikitnya ini menunjukkan subhanallah tidak mengurangi ibadah Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis ini juga diambil faedah oleh para ulama rahimahullahu taala bahwasanya tidak harus kalau sholatnya mulainya duduk, rukunya juga harus duduk, tidak harus. Kalau sholatnya duduk, tidak harus iktidalnya juga duduk, tidak harus. Di sini Nabi ruku dan iktidal beliau tidak duduk. Ruku dan iktidal beliau berdiri. Karena ya, kata para ulama, Nabi SAW ya, khususnya di dalam sholat malam diperkenankan untuk dia sholat duduk. Kenapa? Karena tujuan dari sholat malam itu banyak membaca Al-Quran. Mungkin orang letih ketika dia berdiri lama membaca Al-Quran. Maka disuruh dia untuk duduk agar dia bisa lebih banyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Yazid wa an Abi Nadar maula Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun fa idza bakhiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara'a biha wa huwa qa'imun summa raka'a summa sajada summa yaf'alu fi raq'ati tsaniyah misla dhalik. Dari Abdullah bin Yazid, dari Abi Nadar maula Umar ibn Ubaidillah, dari Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dalam kondisi duduk, ya, beliau membaca dalam kondisi duduk. Ketika tersisa dari bacaannya kurang lebih 30 atau 40 ayat, Nabi SAW berdiri, kemudian membacanya dalam kondisi berdiri. Kemudian Nabi ruku, kemudian Nabi sujud, kemudian Nabi melakukan hal yang sama di rakaat yang kedua. Hadis ini ya sama dengan hadis yang sebelumnya. Nabi SAW ya
Beliau berdiri ketika tersisa dari bacaan tersebut 30 atau 40 ayat. Ada faedah yang sangat menarik dari dua hadis ini adalah Nabi SAW melakukan hal ini sebagaimana disebutkan tadi sebelumnya 1 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Ya, 1 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan kita tahu ya sedikit faedah ya karena kita datang ya pada bulan yang banyak ya hal-hal yang perlu kita ingatkan di sini bahwasanya Nabi SAW wafatnya Nabi SAW itu merupakan musibah yang besar bagi kaum muslimin. Ya, musibah besar bagi kaum muslimin. Ya. Dan para ulama sepakat, ya, rahimahullahu taala mereka sepakat. Wafatnya Nabi SAW itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, wafatnya Nabi SAW itu bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Adapun kelahiran Nabi SAW, ulama khilaf. Ulama khilaf, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 9 dan seterusnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi wafatnya Nabi SAW tidak ada satupun para ulama khilaf tanggalnya, yaitu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Dan wafatnya Nabi SAW merupakan musibah yang besar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengingkari di awal-awal tentang wafatnya Nabi SAW. Kata Umar, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal, maka saya akan tebas lehernya, kata Umar. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang berani, ya, karena Umar takut sahabat mengatakan Nabi SAW sudah meninggal. Kata Umar, Nabi Muhammad seperti Nabi Musa pingsan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemudian datanglah Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di luar kota ketika meninggalnya Nabi SAW. Datang Abu Bakar kemudian berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Ya. Kata Abu Bakar, inna Muhammadan qad mat. Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad seperti rasul yang Allah utus sebelumnya. Apakah jika dia meninggal kalian akan keluar dari agamanya, dan itu sama sekali tidak memudaratkan bagi Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seolah-olah saya baru mendengar ayat ini. Padahal beliau hafal ayat tersebut. Tapi kata beliau seolah-olah saya baru mendengar ayat ini. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab yang luar biasa imannya, yang luar biasa kekuatan imannya ketika mendengar kabarnya Nabi SAW meninggal, pukulan yang luar biasa. Meninggalnya Nabi SAW musibah yang besar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu kekeliruan besar seorang muslim ingin mencintai Nabi SAW tapi melakukan cara-cara yang salah dan mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana sih seseorang itu mencintai Nabi? Apakah dengan melakukan perayaan-perayaan tertentu atau seperti apa? Seseorang itu dia mengatakan dia mencintai Nabi SAW. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya mencintai Nabi SAW itu dilakukan dengan dua hal, dilakukan dengan dua cara. Apa itu? Yang pertama, seseorang harus mencintai Nabi itu di hatinya. Kadang ada ahlus sunnah wal jamaah, ya, seorang ahlus sunnah, seorang yang mengaji, kadang dia bilang saya cinta sama Nabi di mulut. Dia bilang aku cinta sama Nabi, saya mengikuti sunnah Nabi, tapi di dalam hatinya tidak tumbuh cinta kepada Rasulullah. Ini keliru, ya, karena cinta Nabi itu tidak hanya sekedar di lisan, tetapi cinta Nabi itu harus ada di dalam hati. Dalam hati manusia ini harus ada
cinta kepada Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai setelah diriku," kata Umar. Kata Nabi, "Tidak ya Umar, tidak demikian." Kemudian kata Umar, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Al-an ya Umar, ini baru benar kata Nabi. Ini yang baru betul wahai Umar. Anda tidak mungkin mencintai Nabi SAW di hati Anda kalau Anda tidak pernah mengenal akhlak Nabi, perangai Nabi. Anda tidak mungkin tumbuh cinta di dalam hati kita ini kepada Nabi SAW kalau kita tidak pernah mengenal akhlak Nabi, perangai Nabi. Makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia mengaku cinta Nabi tapi dia tidak pernah mengenal, membaca akhlak Nabi, mendengar bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka tidak akan tumbuh cinta di dalam hatinya. Iya, seseorang itu cinta ketika dia kenal. Bagaimana Anda mencintai Nabi di hati Anda sedangkan Anda tidak pernah mengetahui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membaca perangai Nabi, mengetahui gimana sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Anda tidak mungkin cinta kepada Nabi di dalam hati Anda kalau Anda tidak pernah mengenali jasa Nabi. Jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak Anda kenal, ya, maka Anda tidak mungkin cinta. Ya, Anda tidak mungkin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Anda tidak mengenal jasa beliau. Jasa beliau gimana kita mengenalinya? Tentunya kita membaca-baca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, selain cinta kepada Nabi di hati, cinta itu harus berbentuk perbuatan, amal dengan perbuatan. Bentuk amal perbuatan cinta Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang mengklaim dia cinta kepada Nabi tapi tidak pernah menggawi sunnah Nabi? Ya. Sunnah Nabi kada pernah digawi, yang kada dianjurkan Nabi digawi. Ya. Sunnah, bagaimana seseorang itu cinta kepada Rasulullah SAW? Pian berpender lawan bini pian, "Wahai istriku, ikam wanita yang paling aku cintai." Taib je bininya, "Tukarkan pang emas, kada bisi duit aku." Tukarkan pang berlian, wah kelarangan. Taib, tukarkan baju ulun, nah baju yang ada banyak aja kalau. Ya, kalau itu tukarkan tas, ya, tas ikam masih bagus aja. Semuanya kada-kada. Dia bininya pian ini mengeramput cinta ulun. Ya, napa aja ulun pada kada ditukarakan, kada ditukarakan. Ya. Maka bukti cinta itu dengan perbuatan. Seorang ketika cinta dengan Nabi SAW, wujudkan dalam perbuatan. Tampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan bukti cinta kepada Nabi SAW, yaitu seseorang membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Meniru perbuatan Rasulullah SAW. Itu bukti cinta dengan Nabi SAW. Maka cinta dengan Nabi tidak dilakukan dengan kita melakukan hal-hal dari dua hal ini, yaitu di luar dari dua hal ini, mencintai di dalam hati dan menunjukkan cinta tersebut dengan amal perbuatan, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini berkaitan dengan wafatnya kata Hafsah setahun sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Bismillah, bertanya mengenai duduk ketika duduk tasyahud akhir ketika sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, itu apakah tawarruk atau iftirash? Duduk di tasyahud akhir di sholat apa isya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jazakallah khair. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Duduk di sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di rakaat terakhirnya, duduknya adalah duduk tawarruk. Dan sebetulnya masalah ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya karena duduk di dalam salat itu cuma 2, tawarruk dan iftirash.
Adapun iqa itu adalah sunnah, itu lain. Tetapi pada asalnya duduk dalam salat itu cuma 2, tawarruk dan iftirash. Ada 2 pendapat, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya duduk di dalam salat itu duduknya semuanya iftirash. Mereka mengambil hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi SAW setiap tahiyat beliau duduknya, setiap salat yang 2 rakaat di situ ada tahiyat, kata Aisyah Nabi melakukan iftirash duduknya. Mengambil hadis Aisyah ini mereka mutlakkan semuanya duduknya iftirash. Sebagian ulama mengatakan semua duduk di dalam salat itu tawarruk. Ya, tawarruk ya, dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga adalah semua, kata mereka, duduk di dalam salat itu ada yang tawarruk dan ada yang iftirash. Duduk di rakaat terakhir kata mereka tawarruk, duduk di rakaat di tasyahud kedua, di tasyahud pertama itu duduknya adalah iftirash. Ini madhab Imam Ahmad dan madhab Syafi'i. Tapi 2 madhab ini berbeda di satu perbedaan yang kecil. Mereka sepakat di rakaat terakhir yang memiliki 2 kali tasyahud itu duduknya tawarruk. Dan di tasyahud awalnya duduknya iftirash. Mereka sepakat di sini. Tapi mereka berselisih di rakaat yang tidak memiliki kecuali sekali tasyahud. Salat yang memiliki hanya 1 kali tasyahud seperti salat subuh misalnya. Ini duduknya tawarruk apa iftirash. Di sini khilaf madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Madhab Syafi'i mengatakan duduknya tawarruk. Madhab Hambali mengatakan duduknya iftirash. Wallahu alam, dan ini khilaf afdaliyah. Kalau ditanya sama saya, yang mengatakan duduknya duduknya iftirash di salat yang memiliki 1 kali tasyahud itu lebih kuat dari sisi pendalilan. Dan ulama hampir tadi madhab Syafi'i dan madhab Hambali mereka sepakat di salat yang memiliki 2 kali tasyahud akhirnya adalah duduknya adalah tawarruk. Maka salat zuhur, asar, maghrib, isya itu duduknya tawarruk berdasarkan madhab Hambali dan Syafi'i, dan ini pendapat yang rajih karena menggabungkan 2 dalil, hadis Abi Humaid As-Sa'idi dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'lam. Baik. Ustaz, tadi kan kalau kita sholat nafilah itu kan boleh duduk. Cuman ketika ruku sama i'tidal kita harus berdiri menahan kaki. Kalau misalnya kita tetap duduk aja, Ustaz, rukunya atau i'tidalnya tuh sah jelas sholat kita, sholat nafilah kita. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau kita duduk aja kadang nak berdiri di waktu ruku, ya di waktu i'tidalnya sah saja, tidak ada masalah. Karena itu adalah salat sunnah, maka diperbolehkan dia duduk. Ya walaupun tanpa uzur, tapi sekali lagi pahalanya berkurang dibandingkan dia sholat dalam kondisi normal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan kita dalam keadaan sakit keras, kada mampu berdiri dan duduk, apabila duduk atau berdiri maka akan muntah. Jadi apakah diperbolehkan sholat dengan berabah atau rebahan? Yang saya tanyakan bagaimana caranya, cara menghadap kiblatnya, cara rukunya dan cara sujudnya. Demikian, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya nanti ada setelah ini hadisnya. Mau dijawab sekarang apa nanti? Sekarang aja, ya. Pertama adalah kalau kita dalam kondisi tidak mampu untuk duduk, tentu sholatnya adalah dengan berbaring. Bagaimana cara sholat berbaring? Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, dia menghadapkan ke kiblat. Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Kalau dia terlentang, ketika kalau dia didudukkan, kiblat di hadapannya. Jadi kalau misalnya kiblat di sana, saya terlentang semacam ini, ketika diposisikan berdiri semacam ini, kiblat di depan saya. Maka semacam itu diposisikan dia terlentangnya ketika dia salat. Taib. Orang dalam kondisi duduk, kadang-kadang ada orang itu masih bisa menggerakkan tubuhnya. Masih bisa menggerakkan tubuhnya, kemudian agak mengangkat sedikit. Ada orang dalam kondisi berbaring semacam itu. Ada orang dalam kondisi berbaring sama sekali tidak mau bergerak. Kadang cuma mungkin kedip matanya saja.
tangannya semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Nah, ini dua kondisi yang berbeda. Kondisi orang yang berbaring, kondisi dia bisa masih menggerakkan anggota tubuhnya, maka ketika dia berbaring, ketika dia ruku dan i'tidal, kemudian sujud dan duduk di dua sujud, dia berusaha membedakan. Misalnya, ketika ruku dia mengangkat sedikit kepalanya. Ketika i'tidal dia baringkan kembali. Ketika dia sujud, dia angkat sedikit kepalanya. Ketika duduk di atas dua sujud, dia baringkan kembali. Dia bedakan. Ada gerakan pembeda antara satu rukun dengan rukun berikutnya. Ini tentu bagi orang yang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Tetapi ada orang yang berbaring itu mungkin tidak bisa dia menggerakkan anggota tubuhnya. Dia lumpuh total, tapi dia sadar, otaknya sadar. Di sini khilaf para ulama. Orang yang lumpuh total tidak bisa dia gerakkan kecuali kedipan matanya. Bahkan mata pun tidak bisa berkedip, kadang tekang matanya. Ya tidak bisa berkedip karena sudah total, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dia sadar, orangnya sadar. Otaknya masih respon. Taib. Ulama khilaf, apakah orang semacam ini wajib salat atau tidak? Jumhur ulama rahimahullahu taala mengatakan tidak wajib salat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dia gerakkan. Tidak ada yang bisa dia gerakkan. Maka kata mereka ini orang yang dikasih uzur di dalam uzur syar'i. Sebagian ahlul ilm mengatakan tetap dia salat sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia masih bisa mengedipkan matanya, dia kedipkan ya matanya sebagai pergantian antara gerakan dengan gerakan berikutnya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini yang lumpuhnya total, yang sama sekali tidak bisa menggerakkan sama sekali. Wallahu a'lam. Kalau menjamak qasar tidak boleh, menjamak boleh. Kalau mengqasar itu memendekkan salat, kalau menjamak itu menggabungkan salat. Zuhur dengan asar, zuhurnya bisa dimajukan ke asar atau asarnya ditarik ke zuhur. Maghrib dengan isya, maghribnya bisa dikerjakan di isya atau isyanya ditarik ke maghrib. Itu jamak. Jamak tidak memendekkan. Orang sakit boleh menjamak salat, tapi tidak boleh mengqasar. Boleh dia jamak salat tapi tidak dia qasar semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Oke, silakan. Izin bertanya Ustadz mengenai ini yang sholat wajib tapi untuk istri ulun yang sedang hamil misalkan Ustadz. Dia bisa berdiri tapi ketika sudah duduk nggak bisa lagi berdiri Ustadz karena kandungan udah besar gitu Ustaz. Ini waktu sholat wajib Ustaz. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, ada jemaah di masjid dekat rumah, dia sholat kalau berdiri sejajar kakinya. Tapi ketika duduk antara dua sujud, dia maju ke depan, artinya duduknya lebih maju ke depan daripada yang tidak sejajar dengan kaki di sampingnya. Itu gimana Ustaz? Siapa majunya itunya? Pokoknya artinya maju bekakat. Nggih bermaju pasnya waktu ruku tuh bermajunya. Jadi beda jarak kakinya dengan yang di sampingnya tuh. Jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang menarik. Istri beliau kalau sholatnya berdiri tapi pas duduk nggak bisa lagi berdiri. Tapi kalau dia berdiri aja sholatnya nggak apa-apa, kan bisa dia berdirinya kan ya. Tapi kalau dia sudah duduk nggak bisa lagi berdiri. Mana yang terbaik baginya? Yang terbaik baginya adalah dia sholatnya berdiri, di waktu duduk nggak usah duduk dia. Ya, itu lebih baik karena berdiri itu adalah rukun. Berdiri itu adalah rukun di dalam sholat. Ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan atau memungkinkan dia pakai kursi misalnya, duduk di atas kursi misalnya. Dia berdiri ketika ingin sujud dia duduk ya di atas kursi, dia melumpuhkan sedikit misalnya, kemudian dia duduk di atas sujudnya, duduk di atas kursi, kemudian dia berdiri lagi. Itu lebih baik ketimbang dia berdiri kemudian sujud langsung, kemudian ketika duduk di atas dua sujud kadang-kala lagi berdiri. Itu lebih baik dia sholatnya berdiri di awal. Ya, lebih baik berdiri kalau seandainya berdiri dia mampu. Kalau seandainya berdiri juga tidak mampu dalam kondisi lama, ya orang ini kasih uzur. Boleh dia sholat dalam kondisi duduk semacam itu. Kemudian yang kedua,
apakah benar boleh tidak seseorang bermaju ketika duduk di antara dua sujud, pas mau sujud bermaju sidin misalnya, berjalan. Sebetulnya kurang tepat semacam itu. Ya, semacam itu kurang tepat. Yang benar adalah tetap di posisi dia semula. Dia tidak bermaju dan tidak bermundur. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tadi kan hadis ini tadi Nabi Muhammad SAW itu berdiri sebelum ruku. Apakah ini pahalanya itu setengah, dihitung setengah? Apakah full berdiri gitu? Taib. Ini pertanyaan yang bagus. Beliau bertanya tentang masalah tadi Nabi SAW sholatnya duduk, kemudian beliau bisa berdiri. Pertama, Nabi tadi pun sholat dalam kondisi duduk dicatat full bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau ada uzur syar'i, karena tua. Iya. Maka ketika Nabi berdiri tetap juga ditulis sempurna, ditulis yang sempurna. Tetapi kalau permasalahan yang lain, bukan Nabi, misalnya ada orang sholatnya duduk, padahal dia tidak ada uzur syar'i. Kemudian dia berdiri, ya, dia berdiri, maka dia ditulis pahala sempurna selama dia berdiri tersebut. Tentu di dalam sholat itu pahala itu terbagi bagi di dalam sholat. Ketika dia berdiri, maka dia dapatkan pahala ketika dia berdiri tersebut dengan cara yang sempurna. Di ayat dia berdiri itu dia dapat pahalanya sempurna. Di ayat yang dia baca berduduk, dia dapat pahalanya separuh dari ayat-ayat tersebut. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Salat di atas kendaraan, Ustaz. Salat di atas kendaraan, salat sunnah. Apa pahalanya sebagian aja, Ustaz, atau sempurna? Kemudian kedua, kami sering melihat ada jamaah yang salat membawa kursi. Kalau berdiri dia sanggup walaupun lama, tapi ketika duduk misalnya tahiyat, dia duduknya di atas kursi. Jadi membawa kursi hanya untuk duduknya di kursi, bukan di lantai. Ini waktu berdirinya kan jelas di depan kursi, tidak sejajar dengan saf. Jadi berdirinya itu di depan kursi. Bagaimana yang begini, Ustaz? Dia berdirinya di depan kursinya, kan dia bawa kursi sendiri. Jadi hanya duduk untuk tahiyat atau sebagainya, baru duduknya di kursi. Jadi kursinya begini. Jadi berdirinya ini di depan kursinya. Jadi kan tidak sejajar dengan saf berdepan. Jadi kita mau tahiyat antara dua sujud, baru dia di kursi. Saya melihat ada beberapa orang begitu di jamaah kami. Terus yang ketiga, kalau kita ingin membaca surah, misalnya surah Al-Baqarah, kan kita tidak hafal semua, hanya ambil di awal, di tengah, dan di akhir. Apa boleh demikian, Ustaz? Dia ketika membaca surah, tapi misalnya surah Al-Baqarah, tapi tidak hafal, dia hanya ambil yang di awal, di tengah, dan di akhir. Apa boleh, Ustaz? Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang saya mulai pertanyaan ketiga dulu ya. Dia membaca surah Al-Baqarah, diambil di pertengahan, di awal, boleh saja. Tetapi ketika dia membaca dalam satu surah, dalam satu rakaat, maka dia harus bacanya urut ayatnya. Mungkin dia hafal 5 ayat dalam surah Al-Baqarah misalnya ya. Kemudian setelah itu dia tidak hafal lagi ayat ke-6, ke-7, ke-8. Kemudian dia loncat ke ayat berikutnya semacam itu. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Maka kalau dia sudah tidak hafal, dia berhenti di sana, di sana. Ya. Kalau dia ingin menyambung, boleh tidak Ustaz? Boleh dia menyambung, ya. Kata para ulama, boleh dia menyambung, tetapi menunjukkan bahwasanya dia ada berhenti di ayat tersebut. Ya, menunjukkan dia berhenti, kemudian dia berpindah pada ayat berikutnya. Ya. Tetapi afdalnya adalah kalau dia sudah tidak hafal, dia ruku. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kerancuan di dalam sholat. Kecuali sholat sendiri. Adapun dia menjadi imam di sholat berjamaah, itu akan menimbulkan kerancuan. Dia hafalnya 10 ayat, tapi di setelah itu loncat ayat ke-50. Makmum jauhnya meloncatnya ini. Misalnya, ya. Ditegur makmum, kada paham-paham imamnya.
Makmum gak ada paham, kira makmum dia salah, akan menimbulkan kerancuan di dalam salat. Ya, maka hendaknya dia langsung ruku, sujud, atau dia mengganti dengan surah yang lain. Orang biasanya kalau ditegur salah-salah, kepepet membacanya surah Al-Ikhlas, selesai sudah. Ya, biasanya kadang lupa membaca surah tersebut. Kemudian yang kedua, masalah kursi tadi. Ustaz, tadi maksud kalau salat sendiri boleh Ustaz? Kalau sholat sendiri tidak ada masalah. Seperti orang yang hafal, dia ingin mengulang hafalannya. Kadang sebagian orang tua tuh kadang menghafalnya di ujung buncu sini, kadang-kadang beraturan. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting ada jeda pembeda antara ayat ini dengan ayat yang dia loncati nanti. Tidak baca basmalah Ustaz antara. Tidak baca basmalah antara ayat tersebut. Kemudian yang kedua masalah kursi. Kursi di dalam sholat, tadi sebagaimana saya jelaskan, kalau orang itu bisa berdiri, maka yang dia jadi patokan dia adalah berdirinya dia, bukan kursinya. Ketika dia berdiri sejajar kakinya dengan orang yang di sampingnya, itu otomatis kursinya di belakang. Tetapi kalau kursi di belakang kadang-kadang mengganggu orang di belakang. Ya, mengganggu orang di belakang. Terus gimana ini solusinya Ustadz? Solusinya adalah bisa kursi itu ya dia mundurkan sehingga atau dia sholatnya ya di ujung, di buncu, sehingga orang yang datang di belakang itu tidak sholat di buncu tersebut ya. Atau ketika jarak antara satu shop dengan shop yang berikutnya panjang, lebar ya, maka orang kalau seandainya tahu misalnya di shop pertama ini banyak orang pakai kursi misalnya, maka jangan isi shop keduanya, langsung ubah di shop ketiga sehingga tidak memutus shop nantinya ya. Maka itu ada jeda di sana ya. Kalau seandainya di masjid tersebut banyak misalnya orang pakai kursi, maka kasih jarak ya sehingga tidak memutus shop. Kemudian yang pertama di soalnya apa? Lupa saya. Iya, salat sunnah di atas kendaraan, apakah pahalanya sempurna? Pahalanya sempurna. Iya, pahalanya sempurna. Karena salat sunnah di atas kendaraan itu tidak mungkin dia lakukan dalam kondisi berdiri, karena itu uzur. Ya, kecuali kendaraannya seperti pesawat misalnya bisa. Tapi kalau sepeda mobil, kereta api, bis, ya orang tidak bisa salatnya berdiri. Maka pahalanya insya Allah mendapatkan sempurna. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin hukum ya bertanya apa hukumnya menanam rambut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menanam rambut para ulama rahimahullahu taala ya mengatakan bahwasanya itu diperbolehkan ya kalau bagi orang yang memiliki aib ya, orang yang memiliki aib misalnya botak, kemudian dia tanam rambutnya biar tumbuh ya, maka itu diperbolehkan? Tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena itu bukan mengubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ciptaan Allah. Dia tidak, karena asalnya orang itu berambut. Tiba-tiba sidin kada bisi rambut botak misalnya, kemudian dia ingin mengembalikan ciptaan Allah tersebut, maka ini bukan mengubah ciptaan Allah, tapi dia mengembalikan ciptaan Allah. Ini tidak ada masalah. Yang dilarang adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa kalau seandainya orang tersebut ada cacat, botak misalnya, atau lempak misalnya, kemudian dia ingin dia tanam tumbuh rambutnya, maka tidak mengapa. Ini mengembalikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita ikut sholat subuh berjamaah waktu imamnya kunut, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Mengikuti imam atau berdiam menunggu imam? Jazakallahu khairan. Pertama, kita sering menjelaskan masalah kunut ini masalah khilaf ya. Pokoknya masalah kunut ini pasti ada terus di pertanyaan. Saya
Pokoknya seminggu tuh 3 atau 4 kali pasti ada pertanyaan masalahku kunut ini. Berkali-kali. Ya, sampai mungkin nanti tidur saya bicara tentang kunut aja. Kunut, masalah kunut ini masalah khilaf. Saya jelaskan masalah khilaf di kalangan para ulama tentang derajat hadisnya, walaupun saya katakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian yang kedua adalah ulama berselisih. Bagi yang menganggap hadisnya lemah boleh berkunut apa tidak di belakang imam yang berkunut. Itu jadi khilaf. Kalau ditanya sama saya pribadi tidak berkunut. Kalau di belakang imam yang berkunut, saya tidak berkunut ya. Dan saya berusaha mencari sholat di masjid yang imamnya juga tidak berkunut. Ya karena itu asalnya di situ pangkal masalahnya. Ya pangkal masalahnya dia kadang mau mencari masjid yang imamnya kadang berkunut. Ya, akhirnya dia bingung apa berkunut apa tidak. Ya. Maka kalau kebetulan kita mendapati masjid misalnya imamnya berkunut dan kita berkeyakinan tidak berkunut, tidak berkunut. Mengikuti imam tidak mengikuti imam dalam kunutnya. Terus apa yang dilakukan Ustaz? Berdiam aja. Ya kita berdiam saja. Tapi ulun ingin berkunut Ustaz, tidak ada masalah. Ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah boleh laki-laki memakai emas putih di jari manis? Emas putih itu tidak boleh. Emas putih itu asalnya emas, tapi dia dicampur ya dengan campuran ya. Maka itu asalnya emas ya. Emas putih itu asalnya emas, sehingga ya beda dengan emas. Ada emas putih, ada platinum. Platinum itu bukan emas putih. Ya, emas putih dia emas putih, platinum platinum. Ya, kalau emas putih itu asalnya emas, tapi dicampur dengan campuran sehingga dia berubah menjadi putih. Campur tembaga, saya nggak tahu campurannya apa. Maka tidak boleh bagi laki-laki memakainya. Ya, tidak boleh laki-laki memakainya di jari manapun, walaupun kada di jari manis. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pada saat masbuk apakah membaca surah Al-Fatihah dan surah lain atau surah Al-Fatihah saja? Cukup surah Al-Fatihah saja kalau dia bisa. Taib. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Bagaimana cara melupakan kesalahan suami? Suami ana waktu belum hijrah sering menyakiti anak, sering KDRT dan pernah selingkuh. Walaupun sekarang sudah enggak lagi Ustaz, tapi susah untuk saya melupakan. Sehingga sulit untuk saya berbakti kepadanya. Kalau teringat dia yang sering menyakiti saya, itu sering terpikir ingin minta cerai. Tolong nasihatnya Ustaz buat anak, jazakumullahu khairan. Pertama ya, tentu ya orang berbuat dosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah dia bertaubat. Ketika suami anti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi alasan anti untuk membencinya. Tidak ada lagi alasan anti untuk meminta cerai kepadanya. Karena Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, maka dia seolah-olah tidak memiliki dosa tersebut. Maka itu hanyalah bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan yang ingin memisah rumah tangga seseorang. Dan yakini itu adalah bisikan syaitan. Ya bukan dari hati nurani kita, tapi kita diganggu oleh syaitan. Terus bagaimana cara melupakannya KDRT tersebut? Maka ingat kebaikan suami. Seseorang dengan mengingat kebaikan suami, maka dia akan lupa ya hal-hal yang menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah sering ya mempelajari sifat al-afu. Allah itu Maha Pemaaf. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Islam menyebutkan dalam Mufatwa faidah ya atau manfaat orang, kenapa kita harus memberikan maaf, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa disebutkan Syekh Islam banyak sekali kenapa seorang muslim itu harus memberikan maaf. Di antaranya disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, orang yang memberikan maaf itu dia mendapatkan kelezatan melebihi daripada orang yang mengambil haknya. Orang itu kalau dizalimi cenderung kalau dia membalasnya lebih. Pian kalau dicubit orang atau dipukul orang, pian hendak membawakan pian pangkung orangnya. Kenapa? Karena kalau kita pangkung orang itu kita puas. Walaupun dia memukul. Kenapa?
Karena orang kalau dizalimi dia condong ingin membalas lebih. Ya, karena dengan membalas lebih itu dia mendapatkan kenikmatan. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang itu kalau dia memaafkan orang lain, dia mendapatkan kenikmatan melebihi dari dia membalas orang tersebut. Maka ketika Anda memaafkan suami Anda dapatkan kelezatan hati yang luar biasa, kenikmatan hati yang luar biasa. Ya. Nikmat di dalam beramal soleh, nikmat di dalam beribadah kelezatan, dan ini tidak Anda dapatkan. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini kata beliau ada surga. Dan orang tidak akan masuk surga akhirat kalau dia tidak merasakan surga dunia. Apa itu surga di dunia? Ya, seseorang merasakan nikmatnya di dalam beribadah, nikmatnya di dalam beramal. Maka dia akan merasakan kenikmatan semacam ini. Dengan itu dia bisa melupakan ya perbuatan-perbuatan masa suami yang masa silam dahulu. Dan Anda harus bersyukur. Berapa banyak wanita yang suaminya melakukan KDRT dan tidak bertaubat. Suaminya tidak bertaubat terus menerus. Ini suami Anda berhijrah, minta ampun sama Allah, berubah, maka Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua wanita mendapatkan nikmat semacam ini. Dengan Anda melihat orang yang musibahnya lebih besar daripada Anda, di situ Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib. Dan suami juga yang dulu pernah berbuat KDRT dengan istri, maka walaupun ketika dia berhijrah, dia minta maaf. Dia minta maaf sama istrinya. Kemudian dia himungi istrinya, ya. Sekali-kali ya dibawa umrah misalnya. Atau sekali-kali ya, kalau dia punya rezeki dia bawa kemana istrinya, ya. Dia himungkan istrinya sehingga hilang rasa ya dongkol tersebut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya apabila saat sholat tapi lupa duduk di antara dua sujud? Kalau ketinggalan duduk di antara dua sujud, ini rakaat yang ketinggalan tersebut tidak sah. Sholatnya sah, tapi rakaat yang ketinggalan itu tidak sah, tidak dianggap. Dia nambah serakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. 1, bolehkah memakai sejadah yang bergambar Ka'bah? 2, ketika menghadiri kajian di masjid, bolehkah sholat berdahulu tidak ikut berjamaah dengan imam? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Salat bergambar Ka'bah boleh tidak? Boleh kalau tidak terpenuhi 2 unsur ini. Pertama, tidak menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Yang kedua, dia tidak merasa lebih khusyuk dengan sejadah itu bergambar Ka'bah. Karena ada orang kalau gambarnya Ka'bah, gambarnya Masjid Nabawi, dia menghayal tambah khusyuk salatnya di depan Ka'bah. Dia menghayal tambah khusyuk sholatnya di Masjid Nabawi. Kalau dia merasa lebih khusyuk dengan gambar Ka'bah tersebut, ini tidak boleh. Karena mendatangkan khusyuan kadang melihat gambar Ka'bah. Ya. Atau yang kedua, sebaliknya lawannya, gambarnya itu apa? Mengganggu khusyuan di dalam sholat. Maka hukumnya ini makruh. Makruhnya dari sisi apa? Mengganggu khusyuan di dalam sholat. Tapi kalau tidak terpenuhi 2 unsur ini, maka boleh. Kemudian di masjid bolehkah sholat berdahulu tidak ikut berjamaah dengan imam? Kada boleh. Karena laki-laki harus berjamaah. Laki-laki harus berjamaah kecuali wanita. Wanita dia hadir di masjid dan belum sholat, kemudian dia sholat berdahulu, kemudian dia balik. Selama sholat berjamaah belum ditegakkan maka tidak mengapa. Tetapi kalau laki-laki kada boleh, dia harus berjamaah. Taib. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar pembahasan Ustaz. Apa ini maksud dengan kaidah jar wa ta'dil dalam penelitian hadis? Dan referensi apa yang bisa saya baca tentang hal tersebut? Sejam kada tuntung saya bahas ini. Ya, nanti aja insyaallah di waktu yang luang. Kaidah jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil itu adalah penilaian. Kaidah-kaidah dalam menilai seorang rawi. Rawi ini bisa diterima hafalannya apa tidak, dan itu banyak kaidahnya. Ya, banyak kaidahnya, ya. Sehingga ya tidak bisa kita jelaskan, tapi intinya ilmu jarh wa ta'dil itu adalah menilai seorang rawi, ya. Ini bisa nggak diterima riwayatnya atau tidak, ya. Dan itu banyak sekali kaidahnya. Setidak-tidaknya ada 20 kaidah di dalam masalah ini, dan setiap kaidah memiliki cabang puluhan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Jika dalam kondisi hamil 9 bulan, kadang setelah berwudu
tetap bolak-balik kamar mandi, buat buang air kecil, dan pinggang perut rasanya sakit sekali. Bolehkah dalam keadaan hamil seperti itu melaksanakan sholat wajib dengan duduk? Syukran, jazakumullah khairan. Iya betul, orang kalau hamil itu biasanya pengen kencing saja bawaannya, ya karena sering kencing. Ya, maka kalau dia nggak bisa berdiri, susah berdiri, merasakan keletihan berdiri, boleh dia sholatnya duduk. Kalau dia tidak mampu, kalau dia masih mampu wajib berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu, menimbulkan mudarat baginya, sakit sekali, maka sholatnya dalam kondisi duduk. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.